Tiga, dua, satu, action. Shalom CDC, bersyukur banget kalau hari ini kita dikasih kesempatan Tuhan ketemu lagi. Kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kita mau katakan dalam rembulan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di kala badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Katakan, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Sama-sama kita kembali katakan dalam rembulan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di kala badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku dengan lembut katakan, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama kita mau rasakan saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir dalam setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kita mau katakan Engkau yang terindah Tuhan, saat-saat bersama-Mu adalah hal yang paling indah.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dengan lembut katakan hadirat-Mu Tuhan,
Tuhan, kami mau bilang bersyukur kalau masih ada satu kesempatan lagi untuk kami belajar sempurna, Tuhan. Ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tak ada yang ku pertahankan, semuanya ku lepaskan. Bentuklah hati ini seperti hati-Mu, hanya satu yang ku minta, menjadi seperti-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup seperti-Mu, ku mau berkata seperti-Mu, ku mau berpikir seperti-Mu, ku mau sempurna seperti-Mu, Yesus. Kita mau katakan, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tak ada yang ku pertahankan, semuanya ku lepaskan. Bentuklah hati ini seperti hati-Mu, hanya satu yang ku minta, menjadi seperti-Mu. Ku mau hidup seperti-Mu, ku mau berkata seperti-Mu, ku mau berpikir seperti-Mu, ku mau sempurna. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seperti-Mu, ku mau berkata
berpikir seperti-Mu. Ku mau sempurna. Ku mau hidup seperti-Mu. Ku mau berkata seperti-Mu. Ku mau berpikir seperti-Mu. Ku mau sempurna. Sekali lagi kita katakan, ku mau hidup seperti-Mu. Ku mau berkata seperti-Mu. Ku mau berpikir seperti-Mu. Ku mau sempurna. Yesus. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini yang sebetulnya gak layak untuk berbicara atas nama-Mu Tuhan. Tapi pakai mulut hamba-Mu, pakai hatinya, pakai pikirannya, dan pakai setiap telinga kami yang mendengar Tuhan. Biar kami bisa ngerti apa yang Kau ingin sampaikan. Kami rindu Engkau hadir di setiap kanan kiri kami Tuhan. Kami rindu Engkau hadir ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tegur setiap hati kami. Dan kami ingin dan siap untuk Engkau bentuk Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom semuanya, apa kabar? Gue yakin kalian semua pada baik-baik aja. Hari ini Koko bakal sharing tentang satu tema. Nanti kita cerita tentang hari ini. Guys, ketika gue masih remaja, gue sering beberapa kali lah, mungkin setahun sekali, setahun dua kali kita liburan bareng keluarga. Kita suka ke puncak, di jalanan kita berangkat pagi, kita nginep di villa, udah kita tinggal nyantai-nyantai aja di villa. Hal yang sering kita lakukan adalah cerita. Gua dengan bokap dan adik dan nyokap juga sering cerita. Kita cerita hal-hal yang random things kita share. Terutama bokap Koko, bokap gue itu sering cerita tentang masa lalunya ketika dia masih remaja. Kebetulan bokap itu lahir di Bangka. Ketika di umur 2 tahun, papanya sudah meninggal. Dia tinggal sama mamanya aja, sama oma gue. Dan ketika umur 11 sampai 12 atau 12 tahun dia harus ke Jakarta. Karena dia sakit, dia harus ada pengobatan di Jakarta. Sakit cukup parah, dan dia cerita tentang masa lalunya ketika dia masih muda, masih remaja. Ketika dia harus ngajar badminton untuk bisa nyekolahin hidupnya sendiri. Dan banyak hal-hal yang seakan-akan kelihatannya, wah kasihan amat ya. Tapi itu hal yang membangun. Itu hal yang membuat dia hidup sampai detik ini. Ada satu cerita yang dia ceritain yang nyentuh hati gue, yang membuat gue sedih gitu. Ketika dia cerita masa remajanya, dia kumpulin uang, dia kerja, dia kumpulin uang, dia harus bayar uang sekolah sendiri. Dan dia akhirnya pergi liburan sama teman-temannya dengan hasil dari duitnya sendiri. Dia pergi liburan yang sederhana, tapi itu menyenangkan buat dia.
Itu cerita dari bokap Koko berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi itu kena buat gue. Dan itu yang membuat gue, itu yang inspire Koko, supaya gue bisa hidup mandiri. Hari ini, kita masih hidup. 10 tahun ke depan lagi, kemungkinan kita masih hidup. 20 tahun ke depan lagi, kemungkinan kita masih hidup. 10 tahun lagi ke depan, 20 tahun lagi ke depan, apa yang mau kita ceritakan? Untuk anak kita, atau untuk adik kita, atau untuk teman kita yang baru kita kenal. Itu semua tergantung apa yang kita pilih hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang mau kita ceritakan di masa depan kita? Hal-hal yang asik, hal-hal yang membangun, atau hal-hal yang itu buat kita rasa itu menyesal. Itu tentang masa depan kita, teman-teman. Tapi ada satu hal yang jadi perenungan buat gue. Ketika gue mikir tentang masa kekal kita. Kita tahu, kita diajarin bahwa ketika kita nanti meninggal, kita bakal ada pilihan surga atau neraka. Dan itu adalah kehidupan fisik. Itu adalah kehidupan fisik. Gue kepikiran aja, dan ini malah jadi perenungan yang kuat buat diri gue sendiri, buat diri Koko sendiri. Ketika nanti gue meninggal, gue ketemu Tuhan Yesus dan dia mengizinkan gue untuk bisa hidup di surga. Hal apa yang mau gue ceritain sama teman-teman gue ketika gue hidup di bumi? Hal apa yang mau gue ceritain sama teman-teman gue nanti di surga ketika gue hidup di bumi? Apakah gue mau ceritain tentang betapa indahnya hidup bersama dengan Bapa? Atau mau gue ceritain tentang betapa menyesalnya gue berhubungan dengan dunia? Tentunya kalau kita udah di surga, pasti banyak cerita indahnya hubungan kita bersama dengan Bapa. Itu jadi hal yang gue renungin. Mungkin sepele buat kalian semua. Tapi cerita nyata yang indah selalu butuh pengorbanan. Kita buka beberapa ayat di Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Koko bacain ya. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow. Kalau bahasa kiranya mungkin kayak gini lagi. Kayak gini nih. Woi, sadar. Hidup ini cuma sementara. Lakukan apa yang Tuhan mau, jangan lakukan apa yang lu mau. Ini mungkin bahasanya sekarang. Gue senang banget sama kata-kata perhatikanlah dengan saksama. Saksama tuh apa sih? Bahasa aslinya tuh akribos, bahasa Yunaninya. Ini yang tulis Paulus, Rasul Paulus, buat jemaat di Efesus. Akribos, bahasa Inggrisnya adalah exactly, accurately, and diligently. Tepat dan konsisten. Secara teratur. Kalau kita mau hidup buat Tuhan, kalau kita mau hidup ngikutin kehendak Tuhan, kita harus perhatikan hidup kita. Setiap detik hidup kita harus perhatikan. Tapi banyak teman-teman, dan ini jadi perenungan juga buat Koko. Kita suka hidup, ya nanti gimana deh. Nanti ya udahlah, nyantai aja. Just go with the flow. Kita suka gitu. Jarang teman-teman yang bikin plan. Jarang. Bikin plan aja bisa gagal, apalagi kalau kita nggak bikin plan. Perhatikanlah dengan seksama, dengan tepat, dengan detail. Bagaimana kita hidup.
bagaimana kita makan, bagaimana kita lakuin segala sesuatu, bagaimana kita belajar, bagaimana kita dengerin khotbah, bagaimana kita ngobrol sama orang tua, bagaimana kita ngobrol sama teman. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatiin, orang-orang yang perhatiin hidupnya dengan detail, itu berbakat untuk bisa ngelakuin kehendak Bapa. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Berarti waktu bisa nggak ada. Time is limited untuk kita semua. Pergunakanlah waktu yang ada. Mau jadi pribadi yang bodoh atau jadi pribadi yang arif, yang bijaksana, yang penuh hikmat, itu tergantung kita hari ini. Hikmat cuman datang dari Tuhan. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak berhubungan dengan Tuhan, kita nggak mungkin bisa punya hikmat. Kalau kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan, kita nggak bangun saat teduh kita setiap hari, kita nggak bangun pengenalan kita akan Tuhan setiap hari, kita orang bodoh teman-teman. Karena kalau kita nggak berhikmat, nggak jadi orang arif, kita adalah orang bodoh. Mau jadi pribadi yang bodoh atau jadi pribadi yang arif, itu tergantung kita hari ini. Kita mau ceritain apa nanti di masa depan kita, di masa kekal kita, itu tergantung kita hari ini. Tentu segala sesuatu ada prosesnya, tapi ingat, setiap proses selalu ada progres. Setiap proses selalu ada tambah-tambahan. Selalu ada hal-hal yang lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ayo, gue pengen kita tanemin hal ini. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Kita harus terus berproses teman-teman. Gue tahu kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Gue pun juga orang-orang berdosa. Yang pengennya tuh enaknya tuh ngelakuin apa yang gue mau sendiri. Tapi di Alkitab dibilang orang-orang bodoh. Kalau misalnya nggak ada kematian, gue pengen kok ngelakuin apa-apa yang gue mau. Tapi karena ada kematian, dan kematian itu adalah satu-satunya hal yang paling pasti di dunia ini. Dunia ini cuma sementara. Dan gue percaya apa yang gue baca di Alkitab. Gue percaya akan hadirat Tuhan di hidup gue. Dan itu benar-benar nyata. Ketika tadi kita nyanyi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Itu benar-benar buat gue rasain. Tadi sebelum kita ibadah hari ini, tadi kita sama tim PW dengan tim dan tim kita yang lagi bantuin hari ini, yang lagi pelayanan hari ini. Tadi kita doa dulu. Kita benar-benar rasain adanya hadirat Tuhan, dan itu gak bisa dibuat-buat. Gue yakin Tuhan memang benar-benar nyata. Dan gue pengen kita semua yang dengerin hari ini benar-benar rasain Tuhan di hidup lu. Di setiap detik hidup kalian semua. Kalau Tuhan benar-benar nyata. Small habits makes a big difference. Satu habit yang kecil itu buat sesuatu yang besar di hidup kita. Coba deh mulai baca Alkitab 5 menit, yang lu gak pernah mau baca Alkitab. Coba deh baca Alkitab 5 menit konsisten setiap hari. Bet me, it will make a difference. Itu bakal membuat satu perubahan yang besar di hidup lu. Coba deh mulai saat teduh 5 menit aja. Nggak usah lama-lama deh. Kalau lu yang belum pernah saat teduh. 5 menit setiap hari deh. It will make a big difference in your life. Waktu bisa habis, kesempatan bisa habis. Gunakanlah itu semaksimal mungkin. Jangan sia-siakan.
Karena kesempatan bisa nggak ada lagi. Hari ini kita bisa buat salah kemarin teman-teman. Kemarin kita buat salah yang itu lagi yang udah kita tahu itu salah. Kalau hari ini lu masih hidup, lu masih bisa bernafas dan lu masih bisa dengerin apa yang gue share hari ini. Masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu bisa nggak datang lagi teman-teman. Hari ini kita terbatas sama jarak. Kita terbatas sama jarak. Gue gak bisa ngeliat lu semua. Tapi Tuhan bisa ada di samping kalian. Yang hadiratnya lebih dari hadirat kita tim-tim yang ada di sini. Gue pengen lu semua rasain hadirat Tuhan. Karena cuman hadirat Tuhan yang bisa ngubah setiap kita. Kesempatan bisa habis. Jangan sia-siakan. Di ayat terakhir, ayat 17 dibilang gini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah. Ada perjuangan di situ. Ada hal yang lu harus usahain. Itu gak bisa datang sendirinya. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kehendak Bapa, itu gak bisa datang sendiri. Itu harus kita kerjakan, kita harus cari, kita harus pelajari. Waktu demi waktu. Setiap hari hidup kita. Gak bisa datang tiba-tiba. Gak bisa. Banyak orang-orang yang udah nangis di altar call. Udah nangis, udah bilang aku terima Tuhan Yesus. Tapi hidupnya masih aja sama kayak dunia. Memang ada momen-momen kita bisa nangis, kita bisa rasain ada Tuhan. Itu jadi trigger teman-teman. Tapi hidup kita setiap waktu yang kita pikirin dengan saksama. Dengan detail. Apa yang aku makan, apa yang aku ucapkan, apa yang aku pikirkan. Ini nyenengin Tuhan gak ya? Itu yang membuat kita ngerti kehendak Dia. Apa yang mau kalian ceritakan ketika nanti masa depan kalian? Atau masa kekal kalian? Kalian mau cerita apa sama anak-anak kalian? Hidup kamu yang penuh penyesalan? Atau hidup kamu yang penuh dengan keindahan hidup bersama dengan Tuhan? Itu ditentukan hari ini. Kamu mau cerita apa? Tentunya di masa depan, di masa kekal kalian juga begitu. Kalian mau share tentang hidup kalian yang penuh dengan hadirat Tuhan. Atau hidup kalian yang penuh dengan keegoisan hidup kamu. Itu ditentukan hari ini. Berubah yuk. Yuk kita perjuangin yuk. Yuk kita usahakan hidup bersama dengan Tuhan. Yuk kita bikin cerita yang indah. Kita tulis setiap di buku hidup kita. Hari 1, hari 2, hari 3. Ini benar-benar indah. Ceritanya indah. Ketika nanti Tuhan baca, Tuhan tersenyum melihat kita. Gue ngajak kalian semua untuk ayo. Gue pun juga masih banyak salah. Tentu gue masih banyak salah. Teman-teman yang bantuin, yang pelayanan, itu juga masih banyak salah. Kita gak sempurna. Tapi kita mau untuk sempurna. Makanya tadi lagu, yang tadi kan bilang, ku mau hidup sepertimu. Ku mau berkata sepertimu. Ku mau berpikir sepertimu. Ku mau sempurna sepertimu Yesus. Kita mau, walaupun kita masih belum, tapi kita mau. Kita rindu untuk berkata, berpikir, hidup seperti Tuhan Yesus hidup.
kita perjuangin. Waktu yang tadinya kita ngantuk, kita aduh capek ya. Tapi kita perjuangin untuk aku mau duduk diam di kaki Tuhan. Begitu banyak tontonan yang asik-asik. Aku mau utamain khotbah untuk aku tonton. Begitu banyak bacaan-bacaan yang asik, yang lebih seru dibanding Alkitab. Tapi aku pilih untuk baca Alkitab. Itu nunjukin kalau kamu mau sempurna seperti dia. Kita perjuangin, kita usahain. Itu gak bisa datang sendiri. Terlalu banyak godaan-godaan yang asik di sana. Yang lebih asik, lebih menarik. Tapi itu semua fana. Kamu mau cari yang fana atau kamu mau cari yang kekal? Dan sama saya hidup, gak ada hal yang lebih indah dibanding hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada hal yang paling indah, yang lebih indah dibanding kita berhubungan dengan Tuhan. Mungkin kita menyiksa hidup bareng Tuhan. Gak bisa A, gak bisa B, gak bisa C. Tapi hidup dengan Tuhan, itu indah banget teman-teman. Dan ini yang pengen gue share dan kalian harus rasain. Betapa indahnya ketika kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Detik demi detik, seakan-akan Tuhan ada di samping kita. Seakan-akan Tuhan ada gandeng kita. Dia tuntun jalan kita. Gue mau kalian semua untuk rasain ini. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Karena waktu itu bisa habis. Paulus yang tekenin lagi, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu bisa habis, kesempatan bisa habis. Kita mau cerita apa nanti, itu tergantung kita hari ini. Itu tergantung kita hari ini. Kita pilih apa? Kita pilih Tuhan atau kita pilih diri kita sendiri yang masih penuh dengan dosa. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yuk kita taruh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Supaya kita bisa nyanyiin lagunya dengan benar. Kita bisa nyanyiin lagunya dengan penuh gairah yang aku mau Tuhan, aku mau. Ku mau hidup sepertimu. Ku mau berkata sepertimu. Ku mau berpikir sepertimu. Ku mau sempurna. Ku mau hidup seperti. Ayo kita ambil momen ini teman-teman. Kita nyanyiin lagu ini dengan penuh gairah. Aku mau Tuhan, aku mau. Aku rela ninggalin semuanya demi Engkau Tuhan. Ku mau sempurna, ku mau hidup sepertimu. Ku mau berkata seperti Tuhan. Ku mau berpikir sepertimu.
tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap detik hidup kami. Engkau yang lihat Tuhan. Tuhan, hamba masih jauh dari kata sempurna dan kami semua juga masih jauh dari kata sempurna Tuhan. Tapi kami mau semenjak kami masih remaja, mumpung kami masih bisa dibentuk Tuhan, kami mau ikut Engkau. Kami mau Engkau bentuk Tuhan jadi apa yang Engkau mau di hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan dan kami rela Tuhan. Tegur kami, tuntun setiap kami Tuhan. Didik kami Tuhan, jadi anak-Mu yang Engkau pandang baik Tuhan. Engkau pandang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys and God bless.